Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sylvia Nuklir dengan NIM F1C420024, Prodi Biologi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Jambi. Pada video kali ini saya akan memenuhi UAS Manajemen Laboratorium dengan dosen pengampu Ibu Fitratul Aini SSI MSI, yaitu tentang maintenance alat laboratorium, keselamatan, dan kesehatan kerja di laboratorium. Oke, baiklah. Yang pertama saya akan menjelaskan mengenai maintenance alat laboratorium. Laboratorium adalah unit penunjang akademik pada lembaga pendidik berupa ruangan tertutup atau terbuka, bersifat permanen atau bergerak dikelola secara sistematis dengan kegiatan pengujian, liberasi, dan produksi dalam skala terbatas dengan menggunakan peralatan dan bahan berdasarkan metode keilmuan tertentu dalam rangka pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Laboratorium sangat besar sebagai sumber belajar yang efektif untuk mencapai kompetensi yang diharapkan oleh penggunaan laboratorium. Pemeliharaan adalah suatu bentuk tindakan yang dilakukan untuk menjaga agar suatu alat selalu dalam keadaan siap pakai atau tindakan melakukan perbaikan sampai pada kondisi alat dapat berfungsi kembali. Perawatan adalah kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan, mempertahankan, dan mengembalikan peralatan dalam kondisi yang baik dan siap pakai. Pada umumnya, pemeliharaan dibagi atas dua bagian, yaitu pemeliharaan terencana dan pemeliharaan tidak terencana. Pemeliharaan alat. Pemeliharaan alat adalah peralatan laboratorium memiliki beberapa tujuan yang mencakup peralatan laboratorium selalu prisma dan siap pakai secara optimal, memperpanjang umur pemakaian peralatan laboratorium, menjamin keamanan, keselamatan, dan kenyamanan orang atau mahasiswa yang menggunakan peralatan tersebut, menjamin kesiapan operasional peralatan yang diperlukan terutama dalam keadaan darurat, adanya unit cadangan, pemadaman kebakaran, dan penyelamatan, mengetahui kerusakan secara dini atau sengaja kerusakan, menghindari terjadinya kerusakan secara mendadak, menghindari terjadinya kerusakan fatal. Cara atau metode untuk melakukan pekerjaan pemeliharaan peralatan laboratorium yang dapat dilakukan dengan cara yang pertama, melakukan pencegahan, misalnya dengan memberikan peringatan melalui gambar atau tulisan peraturan tata tertib bagi pengguna laboratorium dan memberikan bahan pengawet. Yang kedua, menyimpan, misalnya menyimpan peralatan laboratorium agar terhindar dari kerusakan. Yang ketiga, membersihkan agar peralatan laboratorium selalu bersih dari kotoran yang dapat merusak, misalnya debu dan uap air yang dapat menyebabkan terjadinya korosi. Yang keempat, memelihara, misalnya dengan melumasi peralatan mekanik. Yang kelima, memelihara atau mengecek kondisi peralatan laboratorium untuk mengetahui adanya gejala kerusakan. Yang keenam, menyetel kembali atau tune-up kalibrasi alat agar fasilitas atau peralatan dalam kondisi normal atau standar. Yang ketujuh, memperbaiki kerusakan ringan yang terjadi pada peralatan laboratorium pada batas tingkat kerusakan tertentu yang masih kemungkinan dapat memperbaiki sendiri sehingga siap pakai. Yang kedelapan, mengganti komponen-komponen peralatan laboratorium yang rusak. Keselamatan dan kesehatan kerja laboratorium. Keselamatan kerja laboratorium merupakan keadaan terbaik dalam bekerja di tempat yang dilengkapi peralatan untuk mengadakan percobaan atau penyelidikan. Keselamatan kerja di laboratorium perlu diutamakan untuk mencegah kecelakaan kerja. Keselamatan dan kesehatan kerja laboratorium adalah suatu hal yang mutlak yang perlu diimplementasikan di setiap laboratorium. Laboratorium adalah semua upaya untuk menjamin kesehatan dan kesehatan pekerjaan laboratorium dari resiko-resiko yang ada di laboratorium.
Alat keselamatan kerja di laboratorium. Pekerjaan di laboratorium juga harus mengenakan alat keselamatan kerja di laboratorium. Ada beberapa alat keselamatan kerja yang biasa dikenakan, yaitu yang pertama jas laboratorium, yang kedua sarung tangan, yang ketiga goggles, yang keempat masker. Prosedur keselamatan kerja di laboratorium. Hal lain yang juga harus diperhatikan saat bekerja di laboratorium yaitu terkait prosedur keselamatan kerja. Beberapa prosedur keselamatan kerja di laboratorium. Yang pertama, mengenakan alat keselamatan kerja. Yang kedua, dilarang makan dan minum di dalam laboratorium. Yang ketiga, menggunakan alat dan bahan yang sesuai. Yang keempat, membersihkan atau membuang kotoran setelah bekerja di laboratorium. Yang kelima, membersihkan meja kerja. Yang keenam, cuci tangan dengan sabun dan air mengalir sampai bersih. Yang kelima, matikan gas atau peralatan listrik sesuai yang digunakan. Simbol-simbol keselamatan kerja laboratorium. Simbol-simbol keselamatan kerja laboratorium itu ada 6 simbol. Yang pertama, flammable, explosion, tonic, iritan, korosif, dan radiation. Flammable atau gambar api. Jika Anda menemui simbol bergambar api pada suatu bahan atau zat, artinya kandungan tersebut mudah terbakar. Yang kedua, mudah meledak atau gambar ledakan. Biasanya zat atau bahan-bahan mudah meledak itu diberi simbol keselamatan kerja di laboratorium biologi bergambarkan ledakan. Yang ketiga, toksik atau gambar tengkorak. Simbol keselamatan kerja di laboratorium biologi yang bergambar tengkorak menandakan bahwa suatu zat mengandung racun atau bersifat tonik. Yang keempat, bau nyengat atau gambar tanda silang. Untuk zat-zat yang memiliki bau tajam yang menyengat biasanya akan ditandai dengan simbol keselamatan kerja di laboratorium biologi bergambar silang. Yang keenam, korosif atau gambar cairan yang dituangkan. Jika Anda melihat simbol dengan gambaran cairan yang sedang tertuang ke tangan, tandanya suatu bahan di laboratorium biologi bersifat korosif. Yang keenam, radioaktif. Gambar menyerupai kipas angin. Apabila menemui gambar simbol keselamatan kerja di laboratorium biologi yang menggambarkan menyerupai kipas angin, artinya suatu zat bersifat radioaktif. Contohnya adalah plutonium dan uranium. Apabila zat bersifat radioaktif, berarti zat tersebut bisa memancarkan sinar radiasi yang akan menyebabkan efek racun, baik dalam jangka waktu singkat maupun lama. Baiklah, itulah presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan atau perkataan yang tak berkenan di hati, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.